Educationers, apa yang ada di benak Anda ketika mendengar tentang industri kreatif? Di Indonesia, penyerapan tenaga kerja di industri kreatif terus tumbuh dari tahun ke tahun. Salah satunya, bidang animasi. Adalah industri kreatif yang diyakini akan terus tumbuh. Bahkan digadang-gadang bakal menjadi pilar perekonomian Indonesia di masa mendatang. Di balik itu, tahukah pemirsa jika karya-karya baru dan hebat yang dihasilkan tak lepas dari inovasi para creative planner? Balik lagi di Talkation, Talking Education for Action. Berbicara mengenai entrepreneur, pastinya istilah ini sudah tidak lagi asing di telinga kita. Tapi bagaimana dengan creative planner? Creative planner sekarang sudah mulai banyak digeluti oleh generasi milenial Indonesia karena creative planner memanfaatkan ide-ide bisnis yang kreatif di dalamnya. Dan hari ini saya akan mengajak Anda untuk membahas tentang potensi, peluang, juga tips bagi Anda yang ingin menjadi creative planner bersama dengan salah satu narasumber yang berkompeten di bidangnya. Penasaran siapa? Saksikan terus Talkation, Talking Education for Action. Menjadi creative planner, jiwa wirausaha dan semangat yang tinggi dalam berkreativitas mutlak dimiliki. Creative planner memulai bisnisnya dengan menggunakan ide kreatif yang memiliki nilai tambah seni atau desain sebagai tolak ukur. Tak cukup itu, kunci sukses menjadi seorang creative planner juga berangkat dari kemampuan diri untuk mengembangkan karakter pribadinya dalam mengejar prospek karir, atau dikenal dengan pengembangan soft skill. Lalu, bagaimana soft skill ini berperan dalam diri seorang creative planner? Ini dia spesial episode Talkation, Talking Education for Action. Halo Pak Erik. Apa kabar Pak? Halo, baik Pak. Baik Pak. Apa kabar ya? Iya. Oh, sehat menginspirasi. Wih, sehat menginspirasi. Nah, Saya lagi lihat apa nih Pak? kinetiknya, ya, sketsanya film Battle of Surabaya. Ternyata pada waktu Musa dikejar sama Kapten John Wright, Iya betul. pasukannya ternyata sketsanya kayak gini. Iya. Tapi memang film November ini Pak bagus sekali. Saya sudah nonton dan dari mulai animatiknya, kemudian segi ceritanya keren sekali Pak. Saya lihat kekuatannya di ide story-nya ya, lebih ke story-nya ya kalau saya lihat. Nah betul. Nah ini kan membahas tentang personal branding. Ya. Bapak Erik selain sebagai dosen juga Bapak sebagai Kabid Humas dan Hubungan Internasional Universitas Amikom Yogyakarta. Ditambah lagi Bapak seorang motivator. Oke. Berarti kan yang namanya personal branding ini harus ada gitu kan Pak? Ya. Emang personal branding ini apa Pak? Sebenarnya kalau dibilang personal branding itu kayak orang itu bikin image Jalan Pak gitu Pak. Oke. pada dirinya. Oke. Cuma masalahnya personal branding itu nggak boleh ngaku-ngaku sih sebenarnya. Oke. Saya motivator gitu. Saya nggak pernah bilang saya motivator. Kalau kenalan tuh saya selalu bilang saya dosen gitu Iya. kan. Cuma karena sering ngisi, Betul. orang jadi ngomongnya kenalinnya Motivator. Basicnya adalah dosen. Gitu. Nah, branding yang kita terlihat dari orang lain dari kita itu sebenarnya adalah akumulasi dari kegiatan-kegiatan positif yang kita lakukan sebenarnya. Oke. Kayak Deo kan. Iya. Deo bawain acara di TV, sering ngomong public speaking gitu. Jadi orang bilang, oh, Deo ini udah kebangun brandingnya gitu. Oke. Artis, apalagi keren, Aduh. banyak idola, Aduh. subscriber nambah. Jadi orang misalnya sering muncul, sering nge-vlog, sering ngomong di YouTube. Makanya orang bilang, lo YouTuber kan, kamu YouTuber ya. Karena ke branding kan, gitu. Itu sih, Deo. Jadi akumulasi dari aktivitas positif yang kita lakukan itu akhirnya orang melihat itu kita. Gitu. Berarti kan personal branding ini tidak dibentuk semata-mata seperti gimmick gitu ya Pak ya? Kalau mau pura-pura sebenarnya nggak akan bertahan lama. Iya. Personal brandingnya akhirnya tidak melekat di diri sendiri. Jadi dia nggak punya passion. Iya. Kalau menurut Pak Erik sendiri, sepenting apakah personal branding Pak? Kalau orang yang
seorang pribadi Iya. Apalagi kita di dunia sekarang kan dunia era baru digital ya. Ya menurut saya ya penting bagi orang lain. Artinya baik itu penting gitu loh. Iya. Bahkan lebih baik itu jauh lebih penting lagi. Betul sekali Pak. If better is possible, good is not enough. Jadi kalau ada yang lebih baik, kejarlah lebih baik. Gitu. Betul. Kemudian kan personal branding, kayak gini kan harus personal branding sendiri kan memang akhirnya bisa orang lebih mengenal kita kan ya Pak ya. Seperti Ya. Bapak tadi bahwa oh iya Pak Erik yang biasanya memotivasi orang gitu kan ya Pak ya. Ini kita Sebagai belajar dosen ya, karena saya biasa nemenin melihat-lihat. tamu. Oke Pak. Jadi saya kangen udah lama nggak nerima tamu. Iya, Sejak COVID 7 bulan. Biasa tamu keliling sini nih, liatin. Lihat-lihat ini Pak ya. Nah, kemudian sambil acara di sinema gitu. Oke, kita sambil bahas personal branding juga. Tamunya Mas Dio. Iya. Nah, tadi mengenai personal branding sebetulnya memang penting karena kan personal branding adalah ciri khas dari diri kita sendiri ya Pak ya, yang tentunya dibentuk oleh kegiatan diri kita sendiri bukan dibuat-buat. Ya, Betul. walaupun banyak orang yang bikin-bikin kan. Betul. Nah, Penting ya, atau betul. apa? Apa ya Pak? Mungkin lebih ke rekayasa sebetulnya Pak ya. Ya, sekarang kan kita kadang-kadang lupa ya kasih tahu. Ini beneran atau hanya sandiwara sih? Iya. Kita yang ngerti. Ya. Kadang-kadang ini beneran nggak sih? Iya. Pranknya beneran nggak sih? Kita Ini juga nggak betul tahu. apa enggak sih gitu ya Pak ya? Ternyata temen gitu kan. Betul. Gitu. Kemudian kalau disambung-sambungkan dengan creative planner nih Pak, Ya. apakah sebetulnya seorang creative planner ini perlu yang namanya personal branding Pak? Ya, kalau menurut saya gini ya. Jadi kalau mau melakukan sesuatu itu melekat kuat itu, kalau saya sih bilang paling enggak seseorang itu harus belajar tiga. Ya. Pertama adalah komunikasinya harus dikuatin. Apalagi komunikasi yang memang komunikasi empati, Betul. ya, komunikasi yang persuasif, Betul. ya, komunikasi yang memang arah komunikasinya itu betul-betul bisa mengajak orang, komunikasi yang bisa memberi inspirasi kepada orang. Hati-hati dengan toxic ya, racun dalam berkomunikasi. Seperti kita bicarain fisik orang, Betul. nggak bagus. Iya. Branding kita langsung, kok suka ngejek sih, Iya. kok suka permasalahan fisik. Kan sering banget ya kalau Iya. kita ketemu sama orang, gila, kok makin gemuk? Iya. Sukanya menjatuhkan orang Atau lagi, lain. kok makin kurus kan Iya. gitu. Ada tuh yang lebih parah dulu zaman saya kuliah. Lu kok makin jelek? Gitu. Aduh. Itu kan kita Aduh, kena ya Pak. ketemu Anda tuh kayaknya gimana? Jadi malah saya pernah tuh ada teman kan, alumni tamak nggak ketemu gitu, terus saya ada di ruangan itu tuh, ketika alumni ketemu dengan dosen tuh dia bilang, "Aduh Bapak, aku makin gemuk aja." Terus dosennya bilang gini, "Aku tuh perasaan sudah lari, udah jalan, udah sepedaan, ketemu kamu masih bilang gemuk gitu loh." Iya. Kayaknya aku menyesal deh ketemu Iya. kamu. Jadi itu loh, jadi komunikasi itu yang harus betul-betul dipilih ya kalau kita mau Betul. jadi branding ya. Loh kok harus dipilih ya? Kita bisa loh. Kita punya pikiran tuh bisa Betul. mencerna. Ini layak gak sih kita omongin? Betul. Kita perlu gak sih kita sampaikan gitu loh. Betul. Nah jadi kita harus benar-benar bisa meng-create itu menjadi sesuatu yang positif. Itu satu sih. Yang kedua memang dari sisi ilmu komunikasi marketingnya harus jalan gitu. Jadi komunikasi marketing itu kan gimana caranya kita ngajak, kita dorong, kita bisa branding, artinya kita bisa jual sesuatu. Betul. Jadi ketika kita ngomong, orang tertarik dengan edifikasi apa kita sampaikan. Makanya sekarang kalau para influencer, para YouTuber ngomong apapun orang nyari. Betul, sama dengan Pak Yanto yang akhirnya membuat film-film Iya. dengan Ini kan dikomunikasiin. cerita Indonesia ya Pak ya. Betul. Dan akhirnya orang tertarik. Wah, ternyata ada cerita Indonesia nih yang bisa dikembangkan menjadi sebuah film animasi ya Pak ya. Dan ini kan satu yang baik. Nah, tapi kalau kita cuma diem aja nggak ceritain kan juga sayang. Iya, betul. Jadi eranya sekarang memang ya harus diomongin gitu. Betul. Beda lah zaman siapa ya? Zaman Dio nggak ya? Zaman Dio mungkin harus nulis sesuatu itu disimpan, dimasukkan dalam diary, lalu disimpan dalam lemari. Dan yang ketiga, kita bilang dari tiga, Ya. itu adalah ilmu hospitality ya. Hospitality. Ilmu, satu rangkaian kegiatan yang memang itu murni dari hati lah. Ya. Oke. Jadi kalau orang pariwisata bilang ya ilmu pelayanan service excellent dari orang datang sampai orang pulang. Betul. Nah itu pemirsa, jadi kita membahas tentang personal branding.
Betul, memang personal branding ini penting sekali dimiliki oleh setiap orang karena personal branding ini merupakan ciri khas dari kita sendiri. Setelah ini masih akan ada bahasan menarik bersama Pak Erik, so jangan kemana-mana, tetap di Talkation, Talking Education for Action. Tips dong Kak, biar mental kita bisa berani memulai menjadi creative planner. Different is not always better, and the best is always different. Berbeda nggak selalu baik, tapi yang terbaik pasti berbeda. Oke. Mas sudah bayar toh? Lah ya jelas sudah tuh ya sayang. Katanya orang bijak harus taat pajak. Pajak. Nyok. Kak. Sebentar. Darurat. Sebenarnya orang-orang itu bayar pajak enggak toh? Sebentar. Saya teleponkan teman saya. Halo, Pak. Teman saya butuh pencerahan. Nah, nih. Halo Pak, jadi begini, wajib pajak daerah adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Jadi saya itu harus bayar pajak ya Pak? Iya Pak, jadi pembangunan yang bisa dinikmati masyarakat dan bentuk tanggung jawab atas kepemilikan masyarakat itu salah satunya dibentuk dari pajak yang jenengan bayarkan. Siap Pak. Kalau begitu saya akan segera siapkan. Amicom, a private entrepreneurial model university by UNESCO. International Program 80 International Award. Prodi Prospektif di era ekonomi kreatif. Gold Rem Award dan Grand Prize Sikap. Battle of Surabaya. Universitas Amicom Yogyakarta. Creative Economy Park. Pengen tahu film-film apa saja yang terupdate di minggu ini dan film-film apa aja nih yang akan segera tayang? Akan banyak banget mengulik tentang perfilman Indonesia dan juga mancanegara cuma di RBTV. Makanya jangan sampai lewatkan resensi film setiap hari Jumat jam 9 sampai jam 10 pagi cuma di RBTV. Musik terkini, simak terus Musik Box setiap hari Sabtu hanya di RBTV Asli. Balik lagi di Talkation, Talking Education for Action. Nah, Pak Erik. Iya, tadi kita sudah membicarakan banyak hal nih Pak sebelum kesini tadi. Nah, kali ini saya mau nanya nih Pak. Menurut Bapak nih, menumbuhkan kreativitas di dalam diri generasi milenial Indonesia ini seperti apa? Ya, sebenarnya kita itu kan dianugerahi oleh Tuhan itu kan pikiran ya. Iya. Kita tuh boleh loh mikir, yang artinya itu kita maksimalkan. Betul. Creativity itu kan bisa muncul ketika kita memang mencoba dan mau mencoba. Ya. Makanya kalau YouTube sendiri kan, kalau teman-teman punya channel di YouTube, dia selalu mengapresiasi. Tengoklah orang lain, carilah inspirasi dari orang lain, lalu setelah dapat, create-lah apa yang harus kita bikin, keunikan, jadi ciri khas gitu. Ciri khas. Kita boleh kok lihat orang lain. Kreativitas itu nggak mesti harus murni dari kita. Iya. Tapi kita lihat orang lain, lalu kita bikin sesuatu yang berbeda. Sesuai dengan personal Passion branding kita tadi ya Pak ya. keunikan kita. Betul. Jadi syaratnya sebenarnya kreatif itu mau coba sih Kak. Ya, Kak Deo. Nah, kenapa orang jadi nggak kreatif? Ya dia mau coba aja nggak mau. Iya. Sudah Cuman takut gagal ya Pak. Suka ngomentari orang. Oke. Kalau cuman presenter kayak gitu aja, saya juga bisa. Iya. Ya udah ngomong aja. Ya saya aja nggak mau gitu. Padahal sebenarnya nggak bisa. Iya betul. Makanya orang yang melakukan
lebih kreatif daripada orang hanya melihat. Kepercayaan diri juga penting ya Pak ya? Ya, tantangannya memang adalah orang itu merasa jadi kayak insecure sendiri kan. Iya Pak. Zaman sekarang sebenarnya yang suka bikin insecure. insecure siapa? Dirinya Diri sendiri. sendiri. Kita lah misalnya ya, kita mau lihat satu kompetisi nyanyi Iya. atau kompetisi orang bicara. Kalau kita yang nonton, kita berharap nggak sih orang yang akan ngomong atau nyanyi ini gagal? Enggak kan? Saya nggak mau loh. Kalau gitu saya lihat dia, saya berharap suara dia bagus. Iya. Sama. Ketika kita ngelihat orang lain ngomong, kita pun nggak berharap dia akan gagal ngomong. Kita juga berharap dia sukses. Iya. Pribadi juga gitu. Kita berharap orang lain sukses. Kalau kita semua sukses, kita semua sama-sama collab dan kolaborasi dan bikin semua orang sukses, kan kita juga jadi punya manfaat. Kita Betul bahagia lihat banget. orang lain. Nah, Kayak Pak. ujian skripsi, nggak Ya. ada dosen yang pingin orang yang diuji gagal. Nggak ada. Iya. Lihat wajahnya misalnya. Ya, kayaknya wajahnya gagal nih. Harus Kayaknya, gagalin. Kayaknya nggak ada. Kita pasti, oh ini bisa nih, bagus nih, gitu kan. Betul. Nah ini Pak tadi berbicara mengenai kolaborasi. Ya. Memang kan di zaman sekarang ini kan sudah didominasi oleh generasi milenial nih Pak. Terutama Oke. di bidang industri kreatif. Ya. Nah menurut Bapak sendiri bagaimana nih mengenai kolaborasi kreatif dengan milenial? Kita harus open ya. Eranya sekarang memang ya harus terbuka gitu. Betul. Media baru. Justru kalau saya lihatnya gini ya, COVID ini memberikan pembelajaran ya. Iya. Mungkin ini adalah kalau dalam mata kuliah teknologi komunikasi. Iya. Ini besok adalah pembelajaran abad 21 yang akan kita lakukan mungkin 5 tahun, 6 tahun yang akan datang. Iya. COVID bilang datangnya lebih cepat. Yang siap running, Iya. yang nggak siap bingung. Persoalan banyak yang muncul, Iya. entah kuota, koneksi, macam-macam. Jadi ini kayak kita tuh dikasih sesuatu challenge baru kan. Apa yang terjadi sekarang? Paul Goldman dia pernah bilang, jadi kalau kita mau ngubah habit, kebiasaan, sebenarnya cukup dengan lakukan terus-menerus 21 hari. Jadi kalau udah 21 hari, kita nanti terbiasa. Betul. Kayak Kak Dio, jadi presenter lu berapa lama? Udah berapa lama nih? Udah lebih dari 21 hari, udah biasa. Nah, persoalannya adalah kalau lebih dari 6 bulan. 6 bulan gimana? Kalau udah 6 bulan, itu bukan lagi kebiasaan, tapi menjadi lifestyle. Lifestyle. Jadi masa 6 bulan tuh lifestyle. Nah, COVID udah berapa lama? 8 bulan, masuk Iya. bulan ke-8. Ini udah lifestyle. Kayak gini udah jadi lifestyle. Iya. Contoh sederhana. Orang nggak punya kekasih. Seminggu berat. Berat. 2 minggu berat. Berat. 3 minggu udah biasa. Biasa. Kenapa? Biasa jomblo ya, Pak? Biasa sendiri. Iya. I'm single, I'm happy. Kenapa? Jadi kalau udah 3 minggu sendiri sampai 3 bulan itu udah biasa. Iya. No woman no cry ya Pak. No man no cry. Tapi kalau udah lebih dari 3 bulan, Iya. 90 hari ya. Itu sudah lifestyle. Lifestyle. Nah ini Pak balik lagi mengenai tadi masalah konten kreatif. Baik. Ada istilah makin beda ini adalah lebih baik. Jadi semakin kita lebih beda dari yang lain kita lebih baik. Ini menurut Bapak bagaimana? Beda itu begini, different is not always better, but the best is always different. Berbeda nggak selalu baik, tapi yang terbaik pasti berbeda. Oke. Jadi maksud itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang beda, yang memberikan dampak positif. Ya. Oke. Bukan beda ngerjain. Oke. Beda tapi negatif loh. Iya lain. Kita pasti akan berpikir, apa nih ide baru, sesuatu yang different. Pasti jadi orang langsung kena kan, orang langsung tahu. Gitu. Nah, jadi kalau kita mau bikin konten, kita bikin produk, carilah sesuatu yang orang lakuin, tapi ada pembedanya. Betul. Kita cari inspirasi dari banyak orang. Betul sekali. Nah akhirnya bukan masalah berbeda yang menyimpang ya Pak ya, Iya. tapi berbeda dalam segi positif tadi. Betul. Nah Pak, ternyata nggak hanya saya, questioners di rumah juga ingin bertanya. Boleh. Dan inilah dia, questioners bertanya. Pertanyaan pertama Pak, ada dari FDH_. Bagaimana cara membangun karakter yang konsisten dalam dunia kreatif planner Pak? Konsistensi itu bisa terjadi ketika memang kita membuat suasana atau keadaan itu bisa konsisten. Oke. Misalnya rutin dilakuin Iya. konsisten. Seperti habit tadi ya Pak ya? Rutin aja lakuin. Bikin acara konsisten.
upload tiap minggu, ada yang tiap hari, ada yang per 3 hari, Senin Kamis, konsisten. Iya kan? Itu aja caranya. Terus gimana Pak? Kan kadang-kadang kita datang rasa malas. Nah, kalau rasa malas ibarat handphone. Ketika kita lagi drop, cas lagi dong. Cas lagi. Gimana cara ngecasnya? Ya baca buku, lihat konten orang lain, bicarain sesuatu yang bagus pada orang yang memang ngasih pengalaman gitu. Oke, pertanyaan kedua Pak dari Dimas Aldi 16. Saya kayaknya kenal nih. Siapa nih Pak? Mahasiswa ya? Iya Pak. Iya. Tips dong Kak biar mental kita bisa berani memulai menjadi creative planner. Supaya punya mental, Ya. lakuin walaupun mungkin orang menganggap itu nggak berguna. Oke. Tapi saya yakin suatu saat nanti apa yang kamu lakuin pasti berguna. Pasti berguna. Jadi lakukan apa yang orang bilang itu tidak berguna, karena pastinya nanti ke depan akan berguna untuk diri kita sendiri. So jangan kemana-mana, tetap di Talkation. Setelah ini saya dan Pak Erik akan seru-seruan. Terus saksikan Talkation, Talking Education for Action. Kita buktikan yuk, siap? Siap. Siap ya. Kita kalahkan Pak Erik. Saya nggak ikut ya. Nonton di Bioskop. Nonton di dengan TV. dengan teman. Bareng, nobar. Dengan rumah. Ayo. Sinema. AKRB Jogja, kampus broadcast unggul dan terpercaya. Saya kuliah di AKRB. Biaya terjangkau, kualitas bagus, dan fasilitas mendukung. Dari awal saya ingin bekerja di TV nasional. Dan sekarang sudah terbukti karena saya kuliah di AKRB. AKRB adalah kampus Diploma 3. Kuliahnya banyak praktek dan cepat lulus. Lulusan AKRB berkualitas dan terbukti alumninya banyak bekerja di media. AKRB, be creative people. Topik yang menarik dan juga kekinian akan dibahas dalam program Obrolan Pagi, mulai dari ekonomi, sosial, politik, kebudayaan, hingga kesehatan. Obrolan Pagi menyapa Anda setiap hari Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di RBTV Asli Jogja. Memakai masker di setiap kegiatan. Cuci tangan sebelum dan setelah beraktivitas. Sedia hand sanitizer di setiap aktivitas. Dan selalu jaga jarak. Lindungi diri dan tetap patuhi protokol kesehatan. Balik lagi di Talkation, Talking Education for Action. Nah, tadi sudah saya bilang Pak Hari, segmen ini kita akan main games seru-seruan nih. Saya ikut juga? Iya Pak, tapi Pak kita akan ditemani oleh rekan saya nih Pak. Oke. Tapi tenang saja, yang kali ini cantik Pak, nggak ganteng Pak. Oke. Dan siapa dia? Dan ini dia Intan Pak. Oke. Halo Pak Erik. Intan. Halo Deo. Jadi Mbak mau Intan, ngapain sehat? Intan? Mau main games. Oke. Aku mau tantang kamu, bisa nggak sih lawan Pak Erik? Oke, biasanya Saya aku ada yang mandu. seimbang nggak? Nggak ada. Kita aja Deo Oh aja. ya oke. Maksudnya mungkin Pak Andre atau apa? Oh, Enggak ya? tidak. Hanya Deo Cuma aja. Deo ya? Oke. Nanti ini gamesnya adalah tebak kata. Oke. Ini aku bagi dulu, tapi nggak boleh dilihat ya. Iya. Ini buat Deo. nggak dilihat. Ini buat Pak Erik. Oke. Oke. Nggak Nah boleh nanti lihat. untuk gamesnya itu nanti dinaikin, dinaikin situ nanti salah satu peserta itu memberikan clue. Tapi clue-nya itu tidak boleh menjurus pada jawaban. Oke. Tidak boleh sinonim, Oke. translate kata bahasa asing atau daerah. Oke. Jadi cukup deskripsi saja. Oke, siap. Dan nanti setiap yang dapat benar jawabannya, Iya. nanti poinnya 10. Oh, Oke ya? kita musuh mulai ya Pak ya? Saya perasaan saya. Justru saya nih Pak perasaannya. Buktikan nih siapa yang menang. Iya nih. Oke, kita mulai. 1, 2, 3 dari Pak Erik. Ini benar nggak? Benar. Oke. Naikin Iya. ke atas. Ayo. Alat komunikasi? Radio, TV, handphone. Iya, betul. Oke. Oke. Lanjut. Berbicara? Public speaker.
lima komponen, 5 elemen. 5 elemen multimedia, speaker, komunikasi. Iya, betul. Speaker. Oke, lanjut. Bapak. Dosen. Iya. Oke. Buku. Bukan. Baca. Oke, menarik. Banyak gambar. Melihat, membuka, menonton, ganti aja. Skip ya, Pak. Lanjut. Barang yang dijual? Produk? Iya, betul. Lanjut. Dipakai untuk suara, Pak. Pas sekali. Oke. Aduh, tapi lumayan ya Pak Erik ya. Berapa? Dapat berapa? 50 poin? Yes. 40, Pak. Bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan Deo? Kita buktikan Deo, siap? Siap ya? Kita kalahkan Pak Erik. Oke, 40. saya udah ya? Iya. Sudah. Siap walau deg-degan. Kita mulai 1, 2, 3. Oke, baca. Buku, Pak. Lanjut. Kayak saya, tapi selain dosen. Motivator. Keren. Nonton di bioskop. Apa? Nonton di dengan TV, teman. Bareng nobar. Dengan rumah. Ayo. Di kos. Sinema. Ganti. Lanjut. Kalau main film harus punya acting. Oke, terus kalau kita harus diajarin ngapain tuh kalau kita belajar tentang film. Ayo. Sinematografi. Ya, selain itu kita harus set. Pas. Oke, Dio. Presenter. Lanjut, Pak. Lanjut. Di tempat yang luas besar. Aula. Iya, mantap. Tet abis. Aduh. Gini, Pak. Imbang. Wah. 40 buat Deo, 40 buat Pak Erik. Tepuk tangan buat kalian. Luar biasa lah ya. Imbang ya ternyata ya. Enggak mengalahkan. Kita menyatu. Kayak Intan. Luar biasa. Terima kasih Pak Erik. Oke, Deo. Boleh langsung aja. Oke, terima kasih Intan sudah nemenin main game dan ternyata hasilnya imbang. Saya 40, Pak Erik 40. Itu menunjukkan frekuensi kita sama. Sukses bersama ya Pak ya. That's right. Amin. Iya. Terima kasih buat Pak Erik yang sudah hadir kali ini, banyak membahas tentang personal branding, soft skill untuk creative planner. Adakah pesan Pak untuk questioners di rumah? Ya, pokoknya kalau mau sukses, ikhlaskan dirinya sukses. Banyak orang sukses, kenapa mereka mau? Mereka ambil kesempatan dan mereka ikhlaskan diri mereka mengambil peran apapun itu dan akhirnya mereka sukses. Begitu juga buat Kak Deo dan Kak Intan. Sukses bareng. Iya. Amin. Kita harus ikhlas untuk sukses. Betul. Benar Terima sekali. kasih untuk questioners di rumah. Oh iya Pak, sebelum saya tutup, kami ada kenang-kenangan buat Bapak sebagai rasa terima kasih. Terima kasih. Ini dia figura foto Bapak. Ini Pak Erik. Waduh. Wah. Sangat tampan ya Pak ya. Tidak bisa berkata-kata. Ya, terima kasih buat questioners di rumah yang sudah setia nontonin dari tadi keseruan bersama Pak Erik. Dan terus saksikan Talkation karena di Talkation kita akan banyak membahas topik pembahasan yang menarik bersama dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Saksikan selalu Talkation, Talking Education for Action.